Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ana Mardiana, dan keterangan untuk NIM dan kelas saya ada di kolom deskripsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pemrograman mobile, yaitu materi virtual environment. Nah, virtual environment ini adalah sebuah lingkungan virtual yang terisolasi untuk penyimpanan sebuah library atau konfigurasi yang kita inginkan. Jika pada umumnya, library yang kita install akan tersimpan pada folder Python utama. Jika menggunakan virtual environment, maka kita dapat memisahkan library atau konfigurasi dari sebuah project yang kita inginkan. Virtual Live. Untuk melakukan instalasi, kita hanya perlu untuk memanggil query di terminal atau CMD kita. Jadi untuk melakukan konfigurasi virtual environment ini, kita hanya melakukannya di CMD laptop kita masing-masing ya. Nah, untuk membuat virtual environment baru, kita perlu menuliskan. Pastikan kita berada di dalam folder di mana kita ingin mengaktifkan virtual environment tersebut. Jika kita cek akan ada folder baru yang menyimpan virtual environment, kita yang diberi nama environment, isi dari folder tersebut adalah, jadi kita mengecek yaitu tulis library, lalu nama foldernya, maksud saya pertama itu library, terus tempat penyimpanan, dan selanjutnya tuliskan nama filenya. Nah, ya teman-teman, mungkin di video kali ini saya tidak akan mempraktekannya. Nah, untuk prakteknya ada di video selanjutnya. Jadi biar videonya nggak terlalu panjang, jadi kalau terlalu panjang mungkin akan membosankan ya teman-teman. Jadi untuk video prakteknya di video selanjutnya. Nah, kita lanjut. Folder Live tersebut adalah tempat di mana nanti kita akan menyimpan semua library kita. Untuk mengaktifkan virtual lib maka kita dapat menggunakan Python and script aktif. Nah, ini dituliskan di CMD kita. Nah, ini misalnya cara untuk menuliskannya, ini kita tuliskan username, fin, script, dan activate but. Untuk menonaktifkan virtual yang telah aktif, kita hanya perlu menggunakan perintah deactivate. Nah, oke. Selanjutnya, virtual environment itu apa sih? Jadi ini tuh untuk kalau lebih singkatnya, si environment ini tuh sebuah tempat penyimpanan. Nah, apalagi kita nih seorang development kan, biasanya kita nulisnya di misalnya Python versi ini. Nah, nanti lama-kelamaan tuh Python itu punya versi lain gitu, versi baru. Jadi kalau kita simpan di virtual environment ini, walaupun kita udah ganti nih, upgrade ke versi baru, jadi dia tuh tetap ada di Python kita. Nah, ini contohnya kamu bisa mengerjakan proyek X menggunakan versi 0. Nah, yang menggunakan pustaka Z, dan juga mengurus proyek Y yang menggunakan versi 2.0 dari pustaka Z. Oke. Bagaimana sih virtual environment bekerja? Jadi, alat virtual environment membuat folder baru di dalam direktori project. Pada dasarnya, folder bernama fin, tapi kamu bisa menggantinya. Ini menjaga Python dan berkas eksekusi fit di dalam folder virtual environment. Ketika virtual environment diaktifkan, paket-paket yang dipasang setelahnya akan terpasang di dalam folder virtual environment.
Di sini ada memulai dengan virtual environment. Pertama, pastikan VIP terpasang di sistem kamu. Bisa memasang VIP dengan perintah berikut. Nah, gunakan VIP pasang virtual environment. Mungkin kalau kayak gini-gini ya, lebih jelasnya di video praktek. Nanti video prakteknya akan saya upload setelah ini. Nah, ini ada cara-caranya untuk memulai menggunakan ini. Nah, navigasi direktori Python dan instalasi virtual environment dengan mengetik perintah berikut. Nah, perintah di atas akan menyimpan virtual environment untuk proyek Python aplikasi. Nah, ini contoh script yang dituliskan. Ini membuat sebuah folder bernama Python Apps Pen di dalam direktori Python Apps. Ini menjaga Python dan berkas eksekusi pip di dalam folder virtual environment. Setiap paket baru terpasang di proyek setelah virtual environment aktif akan diletakkan di dalam folder virtual environment ini. Ini strukturnya. Nah, ini Python Apps kan, Python Apps Pen lalu bin. Nah, activate. Nah, ini pip 1, pip 2.7 Python 2, Python 2.7. Jadi berkas kalian akan tersimpan di sini nanti. Ini cara memulai menggunakan dan mengaktifkannya. Ini source code-nya. Ini materinya. Nanti saya bagikan linknya ya, biar teman-teman itu bisa belajar langsung. Kalau cuma saya jelaskan di sini itu pasti bingung kan. Nah, ini ada cara mempermudah melacak paket. Ketika sedang bekerja dengan program Python, kamu harus memasang paket-paket berbeda yang dibutuhkan program. Kamu tetap bekerja dan daftar dari paket terpasang tersebut bertambah. Sekarang tiba waktunya untuk mengirim kode Python ke server produksi. Ini kamu bisa mulai dengan menggunakan perintah berikut. Nah, perintah di atas akan membuat sebuah kelas. Nah, ini VIP phrase requirement. Ini perintahnya, ini source code-nya. Nah, untuk membuat banyak hal kasih kami lebih mudah. Ini source code-nya untuk mempermudah, untuk mengatur environment-nya. Bisa dilihat. Perintah akan dapat diakses dari terminal bisa dengan makan. Nah, ini cara untuk mengaksesnya. Ini cara untuk mematikan virtual environment. Kamu harus mengetik perintah. Nah, untuk mematikannya kamu harus, nah tadi kan saya udah jelaskan tuh untuk mengaktifkannya itu caranya dengan menuliskan deaktif. Nah, sekarang kamu dalam beberapa kasus kamu harus beralih antara virtual environments yang berbeda. Virtual environment menyediakan metode work-on untuk beralih antara virtual environments. Perintahnya adalah, nah ini untuk memindahkannya ke, kamu pakai work-on Python di kode atas. Nah, ini kodenya, ini ada 1. Nah, ini dia source code-nya. Untuk materinya ingat ya, ada di kolom deskripsi, nanti saya bagikan linknya. Sebuah perintah untuk membuat direktori, project, dan virtual environment, asosiasi, navigasi, terminal, dan eksekusi kode. Nah, nih source code-nya. Nah, ini kita udah di kesimpulan. Di tutorialnya, di materi ini kamu telah melihat cara bekerja dengan elemennya. Cara
kerjanya kamu juga telah melihat Virtual Carpet, sebuah pembungkus virtual untuk mengatur banyak virtual environment. Nah, mungkin kalau yang masih bingung tentang tata cara penggunaan, cara menghapus, cara mematikan, cara menampilkan data. Nah, tadi kan saya udah jelaskan tuh materi-materinya. Nah, kalau yang masih bingung nanti silakan ikutin video saya selanjutnya ya, biar kalian tuh ngerti dan lebih jelas. Mungkin banyak sih kalau cuma materi doang tanpa lihat praktik pasti bingung. Nah, untuk itu jangan lupa ikutin channel saya selanjutnya. Nanti linknya saya bagikan. Oke? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.